Waalaikumsalam, Bu Diana. Bagaimana? Nggih, Bu. Selamat pagi, Bu. Maaf nggih mengganggu waktunya sebentar. Iya, tidak apa-apa, Bu Diana. Maaf, apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, iya, silakan duduk dulu, Bu. Monggo, silakan duduk dulu. Biar Nggih, kita Bu. lebih enak Terima kasih. ngobrolnya. Nggih. Bagaimana kabarnya, Bu Farida? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Diana bagaimana? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya juga sehat. Nggih. Iya, Bu Diana habis dari mana ini tadi sebelum ketemu sama saya? Nggih, Bu. Tadi saya dari perpustakaan. Tadi saya menemani anak-anak. Kebetulan tadi kan jam pertama itu tugas SPDP. Nah, jadi anak-anak sedang saya tugaskan untuk menggambar karya seni begitu, Bu. Jadi tadi Oh iya. kami bersama-sama ke perpustakaan mencari ya buku-buku referensi lah, Bu, seperti itu. Oh, nggih, nggih. Begitu ya, Bu. Nggih. Apakah ada yang mau Bu Diana sampaikan kepada saya? Kok ini tumben-tumbenan, tumben sekali datang menemui saya gitu Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Nggih, Bu. Bu Farida sedang tidak sibuk kan, nggih? Tidak Bu. Tidak, nggih, karena saya mau minta waktunya sebentar nggih, Bu. Kurang lebih ya 10 sampai 15 menitan lah, Bu, buat Iya, ngobrol-ngobrol. boleh, monggo silahkan. Ada hal Nggih, apa yang jadi mau diceritakan? nggih, Bu. Jadi seperti ini. Sebenarnya ini permasalahan saya di kelas, Ibu. Ini berkaitan tentang proses pembelajaran di kelas saya. Nah, akhir-akhir ini tuh saya sedang bingung begitu, Bu. Kenapa kok anak-anak saya itu di kelas itu ketika pembelajaran mereka itu kurang aktif, Bu, dan kurang merespon. Nah, memang ada sih sebagian siswa yang aktif begitu ya dan merespon. Tapi ya Bu, hanya anak-anak itu saja setiap harinya. Nah, kalau dibandingkan dengan anak-anak yang pasif itu kan perbandingannya sangat jauh sekali lah ya Bu. Ya paling berapa persen lah, sedikit sekali Bu. Nah, harapan saya itu kan mereka itu bisa aktif ya Bu ya dalam pembelajaran. Nah, kadang saya itu bingung Bu. Mereka itu diam karena sudah mengerti atau diamnya itu karena tidak mengerti gitu. Apalagi kan sekarang mendekati asesmen sumatif akhir semester 1. Nah, saya takutnya mereka itu menjadi kurang siap begitu Bu untuk mengerjakan soal-soal asas. Karena apa? Karena sikap mereka tadi di kelas yang pasif begitu. Nah, jadi ini eh, yang membuat saya merasa resah begitu Bu, kepikiran. Jadi saya ingin ya bersama Bu Farida begitu untuk memecahkan permasalahan saya Bu, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu Diana. Iya memang benar sekali ya Bu. Sekarang itu sudah mulai mendekati asa satu. Masalah ini sebenarnya cukup serius ya Bu. Karena kalau dibiarkan, eh, pastinya ini akan berdampak yang tidak baik bagi siswa. Baik Bu, baik Bu Diana, untuk permasalahan dari Bu Diana ini sebenarnya bagaimana sih cara Bu Diana untuk mengaktifkan kembali siswa-siswa yang kurang aktif saat pembelajaran? Kira-kira seperti itu ya Bu Diana? Nggih Bu, betul sekali. Iya, jadi bagaimana sih supaya anak-anak saya di kelas itu menjadi lebih aktif begitu Bu? Nggih, Iya, seperti itu. iya baiklah Bu Diana. Tadi sudah disampaikan permasalahannya. Nah, sekarang saya pengen tanya sama Bu Diana. Kira-kira nanti setelah kita ngobrol banyak seperti ini, panjang, lebar, seperti itu, kira-kira apa sih tujuan dan harapan yang ingin eh, dicapai oleh Bu Diana setelah kita melewati kegiatan ini? Iya Bu, jadi seperti ini tujuan saya dan harapan saya setelah saya bercerita kepada Bu Farida ya, tentunya ya nantinya saya pasti mendapatkan pencerahan begitu Bu untuk mengatasi permasalahan saya ini. Nantinya saya bisa menemukan solusi atau mungkin cara-cara yang efektif Bu untuk bisa mengaktifkan siswa saya mungkin dengan cara penggunaan metode, model ataupun strategi pembelajaran yang bisa untuk mengaktifkan siswa di kelas. Karena begini Bu, karena saya itu menginginkan siswa saya itu tidak hanya sekedar mendengarkan saya menjelaskan materi, tapi mereka juga harus aktif begitu Bu, baik itu aktifnya dalam hal bertanya ataupun mengajukan pendapat. Seperti itu Bu. Iya baik, menurut Bu Diana dari permasalahan yang dihadapi Bu Diana pada saat ini, kira-kira seberapa sih peluang Bu Diana
yang dapat diambil untuk mengaktifkan kembali peserta didik ini, Bu? Iya, kalau bicara peluang ya Bu, sebenarnya saya itu memiliki peluang yang sangat besar ya Bu ya. Karena kan saya sebagai seorang guru, otomatis setiap harinya itu kan selalu berkomunikasi dengan siswa ya. Nah, tapi kok di sini saya itu belum bisa menemukan cara-cara yang efektif begitu Bu. Sebenarnya kalau peluang memang ada, peluang besar begitu. Tapi kok rasanya itu belum belum apa ya, belum sampai begitu Bu ke harapan yang saya inginkan. Seperti itu sih Bu. Oh iya iya. Jadi Oke, sebenarnya Budiana ini memiliki apa ya? Memiliki peluang gitu untuk oke, menyelesaikan permasalahan ini. oke, tapi belum Tapi sampai aja belum begitu Bu. sampai pada itu. Nggih 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 nggih. Ya. Eh kira-kira faktor-faktor apa saja, Bu, yang menyebabkan kemungkinan-kemungkinan dari yang tadi cara-cara efektif yang Budiana mau sampaikan, tetapi ada beberapa faktor lain yang sekiranya itu bisa mendukung tujuan dari Budiana. Iya, jadi ini kan kalau di kelas saya itu kan hanya 2 atau 3 anak saja ya Bu ya, yang terlihat aktif, terlihat responsif begitu ya, dan anak-anaknya itu saja Bu setiap harinya. Nah, sementara yang lainnya itu diam. Jadi di sini diamnya itu apakah karena sudah mengerti sehingga tidak mau bertanya, atau memang karena diam karena bingung. Sebenarnya itu sih yang menjadi pokok permasalahan saya Bu. Oh, baik, baik, baik. Oke. Jadi menurut Budiana sendiri, kalau kita bikin skala 1 sampai dengan 10, kira-kira di skala berapa itu peserta didik Budiana? Atau yang terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Budiana untuk mentreatment murid-murid Budiana itu? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi sendiri ya Bu, kalau saya sendiri itu menempati posisi di level, ya kurang lebih masih di level 5 lah Bu, 5 atau 6 gitu menuju tujuan yang saya harapkan. Karena itu tadi ya Bu, terlihat dari siswa saya yang masih sebagian besar itu masih belum aktif. Nah, jadi mungkin itu alasan saya yang membuat saya menilai diri saya itu masih berada di level 5 atau 6 seperti itu Bu. Iya, tidak apa-apa Oke. Budiana kalau masih berada di level 5 atau 6, berarti kan di sini Budiana itu masih semangat ya untuk bisa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, harapannya Budiana sendiri itu ingin sampai di level berapa untuk mencapai tujuan dari yang Budiana inginkan? Oke, kalau untuk levelnya mungkin saya harapannya di level 8 lah Bu, atau 9 itu menurut saya sudah cukup bagus ya Bu ya. Karena kalau misalkan di level yang maksimal, di level 10 itu masih ya kelihatannya butuh proses lah Bu, butuh waktu juga. Karena itu kan tidak semuanya cepat begitu ya. Jadi butuh waktu, butuh proses gitu. Baik, Jadi jadi 8 lah Bu, 8 oke. atau 9 sudah bagus Oke, menurut oke. saya. Jadi harapan Budiana ini ada di level 8 atau 9 ya. Luar biasa Oke. sekali Budiana. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Budiana. Nah, karena ya memang betul untuk kita bisa sampai di level 10 itu sudah membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin waktunya juga lama. Selain itu juga prosesnya agak susah. Baik Bu Diana, untuk mencapai level 8 atau 9, kira-kira apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Bu Diana untuk sampai pada level tersebut? Iya, menurut saya itu kalau sesuai dengan saya ya, diri saya sendiri itu sebenarnya kekuatannya ya memang sudah ada dalam diri saya. Itu contohnya kemarin Bu, jadi pada saat saya menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS itu ya Bu, itu kemarin kita belajar tentang transformasi energi. Nah, di situ itu saya kaitkan dengan benda-benda yang ada di dalam kelas. Nah, saya itu memancing siswa Bu untuk berpendapat atau menyebutkan benda yang ada di kelas yang mengalami transformasi energi. Karena ini contoh atau real gitu ya Bu yang ada di dalam kelas begitu. Jadi siswanya itu terangsang, mereka antusias mau menyebutkan, oh ini Bu lampu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, itu banyak pendapat-pendapat atau banyak dari anak-anak yang mau menyebutkan contoh-contohnya yang ada di dalam kelas. Nah, jadi ini cukup membantu untuk meningkatkan keaktifan siswa ya Bu. Tapi ya itu sih Bu memang masih sebagian, belum semuanya. Jadi masih sedikit yang masih mau berpendapat gitu Bu.
Iya, Bu Diana, itu sudah sangat baik sekali ya, Bu. Sudah mengkaitkan dengan contoh-contoh real, konkret yang secara langsung penerapannya berada di kelas. Walaupun sebagian siswa mungkin masih kurang aktif, setidaknya Bu Diana ini sudah mengupayakan langkah-langkah yang terbaik ya, Bu. Nah, dalam proses Oke. mensukseskan tujuan Bu Diana itu, pastinya ada hambatan-hambatan. Kira-kira apa saja sih hambatan-hambatannya, dan kira-kira bagaimana tips dan triksnya Bu Diana itu untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? Iya, Bu. Jadi memang betul ya dalam prosesnya pasti ada hambatan. Nah, bagi diri saya sendiri juga untuk mengaktifkan semua murid itu juga salah satu tantangan yang besar ya, Bu ya, bagi saya sendiri. Terus kalau untuk hambatannya itu ya misalnya seperti ini, Bu. Saya itu kan sebagai seorang guru di kelas tentu sudah sangat paham ya terhadap karakter siswa-siswa saya. Ada siswa yang cepat memahami dan aktif bertanya, ada siswa yang cepat memahami tapi tidak ada antusias untuk bertanya, dan ada juga yang masih kurang dalam pemahaman tapi tidak termotivasi untuk bertanya. Nah, kemudian kalau untuk antisipasinya sendiri, itu karena tadi ya Bu ya, karena ada berbagai macam kondisi atau kemampuan siswa saya yang berbeda-beda. Jadi dengan keberagaman kemampuan siswa tersebut itu akan saya jadikan sebagai kekuatan Bu untuk untuk merangsang mereka untuk bisa bertanya. Mungkin bisa dengan cara dibuat kelompok sesuai kemampuan mereka, dan atau mungkin bisa juga sebagai ini dijadikan atau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali Bu Diana ini sebenarnya ya. Tadi malah Bu Diana ini menganggap bahwa keberagaman itu sebagai sebuah kekuatan dan malah mampu mengaktifkan siswa dengan strategi dengan tadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan berarti siswa ini memiliki kemampuan dan keaktifannya ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing, begitu kan ya Bu ya? Nggih, Iya, baiklah Bu betul. Diana. Jadi sebenarnya Bu Diana ini sudah ada gambaran untuk menentukan solusinya. Nah, dari kegiatan yang Ibu rencanakan tadi, kemudian kira-kira implementasinya atau penerapannya di kelas itu seperti apa, Bu? Iya, Bu. Kalau untuk penerapannya sendiri itu karena tadi siswa saya yang berbagai macam kemampuannya, maksudnya yang memiliki keaktifan yang berbeda-beda. Nah, itu kan nanti saya akan membuat kelompok, Bu, dan akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kemarin, Bu, pada saat saya mengajar mata pelajaran matematika. Nah, di situ kami belajar diagram dan saya itu menyuruh anak-anak itu untuk mengumpulkan data tentang makanan favorit di SD, anak-anak di SD. Nah, pada saat itu anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian saya tugaskan mereka untuk melakukan kegiatan wawancara atau sesi tanya jawab. Misalnya kelompok satu ke kelas satu, kemudian kelompok 2 nanti ke kelas 2 dan seterusnya. Nah, jadi mereka itu berkolaborasi begitu Bu bersama dengan kelas-kelas yang lain gitu. Dan pada saat itu saya itu melihat mereka itu sangat antusias sekali Bu. Nah mungkin untuk implementasinya itu akan seperti itu Bu. Iya, baik sekali yang sudah dilaksanakan oleh Bu Diana. Tindakan-tindakan yang nyata bisa langsung dilaksanakan oleh Bu Diana. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Diana bahwa Bu Diana ini mengkaitkan dengan contoh-contoh benda yang konkret, membagi siswa sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga melakukan kegiatan wawancara dengan kelas yang lain. Nah, menurut Bu Diana sendiri, yang paling menjadi prioritas Bu Diana untuk bisa mengatasi permasalahan yang Bu Diana alami itu kira-kira cara yang mana, Bu? Ya, menurut saya sendiri kalau untuk yang prioritas mungkin lebih ke ini ya Bu, cara yang terakhir ya, yaitu kegiatan wawancara ya. Karena kan dengan melalui kegiatan wawancara itu bisa merangsang siswa ya Bu untuk bertanya, kemudian mereka menjawab, dan kemarin karena saya sudah menerapkannya di mata pelajaran matematika, mungkin besok saya juga akan menerapkannya di mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, PPKN, ataupun IPA seperti itu. Nah, mungkin kegiatan wawancara ini juga nantinya akan bertahap lah ya Bu begitu. Misalnya ya mulai dari yang inilah rendah dulu, misalnya ya satu anak satu pertanyaan. Nah,
itu kan nanti lama-lama itu anak akan terbiasa begitu. Jadi tidak malu begitu untuk bertanya. Nah, nanti kan lama kelamaan di kelas juga nanti dia aktif begitu, tidak pasif. Mungkin itu sih Bu yang akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini. Baik, berarti yang akan difokuskan oleh Bu Diana adalah kegiatan wawancara ya Bu? Nggih, Iya, betul. jadi Bu Diana akan melakukan wawancara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam mengaktifkan siswa. Sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan di sini, Bu Diana itu sudah memiliki memiliki solusi bagi permasalahan Bu Diana sendiri. Tetapi mungkin Bu Diana kurang percaya diri untuk melakukan atau mengeksekusi apa yang sudah menjadi rancangan Bu Diana sendiri. Bu Diana mungkin butuh penguatan dari teman yang lain. Nah, tadi sudah ada gambaran tentang solusi. Yang sekarang saya mau tanyakan adalah komitmen apa sih yang akan Bu Diana lakukan supaya bisa mensukseskan rencana yang dibuat oleh Bu Diana tersebut sesuai dengan tujuan awal yang Bu Diana inginkan. Iya Bu, jadi kalau untuk komitmen saya sendiri itu ya yang pertama itu ya saya harus melakukannya dengan rasa yang penuh tanggung jawab ya Bu ya. Kemudian saya nantinya juga akan menjalankan rencana yang sudah saya rancang dari awal dan mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan mungkin bertahap itu juga akan menuju ke tujuan atau harapan yang saya inginkan dapatkan gitu. Iya, baik sekali komitmennya Bu Diana. Solusi-solusi yang Bu Diana akan terapkan juga sudah sangat bagus. Saya sangat mendukung ide dan gagasan dari Bu Diana untuk membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Gitu. Kira-kira bagaimana Bu Diana? Apakah masih ada yang perlu kita bicarakan untuk hari ini? Enggak Bu, mungkin kalau untuk tindak lanjut ya Bu ke depannya, jadi karena saya sudah menerapkan, sudah melaksanakan kegiatan wawancara di Mapel Matematika ya Bu kemarin ya, dan saya lihat ternyata berjalan dengan baik, dengan lancar, dan ternyata siswa antusias sekali, jadi mungkin ke depannya saya juga nanti bisa menerapkannya ke mata pelajaran yang lain Bu, seperti Bahasa Indonesia, PPKN, nah mungkin saya akan menerapkannya di situ karena ya dengan cara kegiatan wawancara tadi kan bisa melatih anak ya Bu supaya mereka itu punya keberanian begitu, jadi tidak malu-malu begitu. Nah itu yang saya harapkan di kelas nanti mereka bisa lebih aktif lagi Iya, dengan cara betul kegiatan sekali itu. Bu Diana. Ya. Jadi dengan Bu Diana memilih wawancara ini oleh Bu Diana dijadikan sebagai prioritas untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tadi dikemukakan oleh Bu Diana. Nah, semoga apa yang Bu Diana inginkan, apa yang Bu Diana impikan itu bisa terwujud, yaitu bisa mengaktifkan semua siswa di kelas. Begitu ya Bu Diana? Nggih Bu, benar, betul sekali. Bagaimana perasaannya setelah kita curhat-curhatan tadi? Enggak Bu, perasaan saya sekarang sudah sangat lega, sudah sangat plong ya Bu. Kemarin ini saya itu resah sekali loh Bu, galau karena ya itu tadi Bu ya sudah mau menjelang asas tapi kok anaknya masih seperti itu. Nah, jadi setelah saya mencurahkan ya pikiran saya begitu ya Bu kepada Ibu Farida, saya sekarang jadi tahu kira-kira saya besok mau melakukan apa. Nah, seperti itu Bu. Nih, terima Iya, kasih nih Bu baik untuk sekali. waktunya, untuk kesempatannya, dan untuk pencerahannya dari Bu Farida sendiri tadi sudah membantu saya untuk memikirkan bagaimana cara yang harus saya lakukan ke depannya. Terima Gitu nih kasih Bu. kembali Bu Diana. Saya juga berterima kasih kepada Bu Diana karena sudah mau berbagi dengan saya, dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Diana itu juga malah menginspirasi saya. Jadi suatu saat ketika saya juga memiliki permasalahan yang sama dengan Bu Diana, mungkin saya juga akan mencoba menerapkan apa yang sudah Bu Diana terapkan ke peserta didik Bu Diana di peserta didik saya. Seperti itu. Tetap semangat nih Bu Diana. Oke, Bu. Baik Bu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke Bu Farida. Mungkin lain kali kalau saya menemukan permasalahan lagi, saya bisa cerita lagi nggak Bu? Oke, Menemui siap. Bu Farida lagi. Siap Bu Oke. Diana. Oke. Baik Bu, mungkin itu saja. Saya izin dulu nggak Bu, kembali untuk ke ruang guru karena Nggih, ada monggo. kegiatan lagi. Oke. Terima Nggih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu pagi Bu Farida. Diana. Enggih, selamat pagi Bu Farida. Apa saya boleh menghadap Bu Diana untuk ngobrol sebentar? Oh, enggih, tentu saja boleh Bu Farida. Monggo. Bu Farida, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Diana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Ya. Iya, ini Sepertinya ada sesuatu yang penting nih Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? bukan sesuatu yang ini banget sih Bu, bukan sesuatu yang penting banget. Ini kalau boleh minta waktunya Bu, Bu Diana sedang sibuk apa tidak ya? Oh, kebetulan kalau hari ini tidak sibuk Bu. Iya, kalau boleh saya minta waktunya Bu Diana sebentar sekitar 10 sampai 15 menit untuk mengemukakan apa yang menjadi undang-undang saya, Bu. Oh, nggih, nggih. Monggo Bu, boleh. Monggo silakan duduk. Saya jadi deg-degan ini loh Bu. Kira-kira ada permasalahan apa sih sebenarnya Bu? Iya, Bu. Kira-kira kan dia tumbenan loh Bu, nggak seperti biasanya begitu loh. Iya, ini ada sedikit masalah di sekolah, Bu. Jadi kan sejak adanya kurikulum Merdeka itu ya, guru kelas Nggih. 12, baik guru normatif adaptif ataupun guru kejuruan, semuanya itu mendapatkan tugas untuk membimbing PKL. Nah, PKL ini kan sesuatu yang baru bagi saya sebagai guru normatif adaptif gitu, Bu. Nah, terkait dengan hal itu, kebetulan siswa yang saya bimbing PKL ini juga bermasalah di tempat bengkelnya begitu. Jadi ada tiga orang siswa saya yang saya bimbing di bengkel Daihatsu Cilacap. Mereka itu tidak disiplin dan tidak semangat dalam melaksanakan PKL, Bu. Nah, padahal maksud dan tujuan dari PKL bagi siswa SMK itu kan sangat bagus, di mana anak-anak akan memiliki pengalaman bekerja di industri atau bengkel. Selain itu juga mereka bisa langsung menimba ilmu dari eh, ahlinya secara langsung. Jadi pada intinya PKL ini membuat siswa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mungkin mereka belum pernah dapatkan di sekolah. Mereka bisa dapatkan itu tuh di industri, di usaha ketika mereka sedang melaksanakan PKL seperti itu, Bu. Nah, akan tetapi sayangnya ada beberapa siswa yang belum memahami akan pentingnya PKL itu. Demikian, Bu. Oh, iya, iya, iya. Jadi begitu nggih. Jadi Bu Farida itu sedang membimbing anak PKL ya Bu ya di bengkel Daihatsu Cilacap. Betul sekali, Bu. Nggih, dan ternyata ditemukan permasalahan ya Bu ya di tempat PKL Iya. seperti tidak disiplin siswanya, tidak semangat dalam melaksanakan PKL, begitu nggih? Iya, betul, Bu. Nggih. Nah, berarti ini waktu yang sangat tepat ya Bu ya untuk kita bicarakan karena kan kalau hal-hal atau masalah seperti ini dibiarkan saja kan pastinya berdampak yang tidak baik juga ya Iya, Bu untuk betul sekali, siswanya, Bu. untuk sekolahnya juga seperti itu. Iya, betul sekali itu, Bu. Oke. Nah, menurut Bu Farida itu masalahnya apa saja Bu yang sedang dihadapi siswa Bu Farida dalam melaksanakan PKL di bengkel Daihatsu Cilacap tersebut? Iya, Bu. Jadi mereka bertiga itu kurang disiplin. Mereka juga tidak semangat dalam melaksanakan PKL gitu, Bu. Oh, seperti itu nggih. Nah, menurut Bu Farida sendiri itu kurang disiplinnya itu di bagian maksudnya seperti apa? Bagaimana gitu? Coba dijelaskan. Iya, kemarin saya mendapatkan informasi dari teman-temannya yang PKL ini dan juga dari pihak bengkel. Itu ada yang lapor ke saya bahwa mereka itu sering banget datang terlambat, bahkan sampai dengan alpa. Selain itu mereka juga kurang semangat bila diberikan pekerjaan di bengkel tersebut, Bu. Oh iya. Nah, kalau dibuat skala nih Bu, 1 sampai 10, itu kira-kira ada di skala berapa kalau menurut Bu Farida tentang siswa Bu Farida tadi yang kurang disiplin, kurang semangat. Nah, itu kira-kira di level berapa Bu? Ya, kalau menurut saya sih kurang lebih di angka 5 lah, Bu. Karena ya itu tadi, anaknya sering sekali terlambat ke bengkel, saat kerja juga kurang bergairah, dan ketika praktek itu mereka tuh kayak ogah-ogahan gitu, nggak semangat. Nah, harapan saya sih sebenarnya kalau bisa ya mereka bisa di level 10 begitu, Bu. Tetapi kayaknya sih agak berat dan susah. Jadi kemungkinan di level 8 saja. Nah, menurut saya ketika mereka sudah benar-benar bisa di level 8 ini pun juga
Ini sudah sangat baik karena ketika dinilai 8 atau di maksimal 10 itu kan anak-anak jadi memiliki sikap kerja yang baik, disiplin, rajin kerja sehingga memiliki pengetahuan dan juga keterampilan baru di industri atau bengkel dan tentunya saja memiliki pengalaman kerja yang sangat penting. Begitu, Bu. Oke. Iya, baik. Untuk harapannya Bu Farida itu sudah sangat bagus ya di level 8 atau mungkin 9 begitu ya. Kalau misalnya untuk mencapai level 10, iya sih Bu memang benar itu butuh waktu, butuh proses gitu ya. Jadi ya saya setujulah dengan Bu Farida untuk nilai atau level 8 itu sudah baik. Nah, apakah Bu Farida sendiri itu sudah mencari penyebabnya Bu terkait permasalahan-permasalahan siswa yang kurang disiplin tadi? Iya, setelah kemarin saya datangi siswa, itu katanya memang perjalanannya jauh dari rumah mereka ke lokasi PKL. Siswa membutuhkan waktu kurang lebih 50 sampai 60 menit sehingga kalau berangkat mereka itu sering terlambat. Apalagi yang 3 orang ini kadang itu motornya dipakai oleh bapaknya sehingga harus nunggu motor dulu. Kadang-kadang juga kalau malam mereka suka begadang sehingga bangunnya kesiangan dan akhirnya terlambat untuk datang ke sekolah. Di samping itu, jika mereka harus kos, mereka terkendala biaya, Bu, karena ketika siswa ini tadi juga bukan termasuk dari golongan yang high class begitu. Mereka dari golongan menengah ke bawah sehingga untuk biaya kos, kemudian untuk untuk makan di kos-kosan ini mereka agak kesulitan sehingga akhirnya anak-anak ini tetap memutuskan laju dari rumah. Sedangkan kalau saat jam kerja mereka malas-malasan, karena kalau malam itu mereka sukanya tidur sampai malam, begadang gitu. Seperti biasa lah Bu, anak-anak muda zaman sekarang itu sukanya kan ngegame, kongko-kongko bareng sama temannya. Ya. Jadi sehingga ketika jam kerja itu mereka sering mengantuk. Akhirnya hal inilah yang mengurangi kinerja mereka saat melaksanakan PKL. Begitu, Bu. Iya, nggih. Nah, Bu Farida sendiri kan sudah mencari tahu ya penyebabnya dan ternyata penyebabnya itu cukup banyak ya, diantaranya ya lokasi rumahnya jauh dengan tempat PKL, kemudian kurang dalam manajemen waktu yang tadi begadang main game begitu ya. Iya, Nah, betul, itu Bu. kan iya, itu kan kurang manajemen waktu berarti kan. Nah, terus juga keterbatasan ekonomi yang mungkin seharusnya ngekos supaya bisa datang tepat waktu ke lokasi atau ke tempat PKL, tapi karena ekonominya ya menengah ke bawah begitu, jadi kurang mendukung begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Iya. Nah, jadi dengan penyebab-penyebab permasalahan tadi yang sudah ditemukan oleh Bu Farida sendiri itu berarti kan pasti Bu Farida punya langkah-langkah ya ke depannya mau melakukan apa. Nah, kira-kira apa sih yang mau dilakukan oleh Bu Farida atau langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi penyebab permasalahan tersebut? Ya, Bu, rencananya saya itu akan menarik anak-anak ini untuk kembali lagi ke sekolah. Kemudian dilaksanakan pembinaan selama kurang lebih ya 1 minggu. Di sekolah, mereka diberikan konsekuensi berupa misalnya praktek di sekolah, membersihkan peralatan-peralatan bengkel, menata bengkel, dan menjaga kebersihan di bengkel. Setelah itu, mereka juga akan saya suruh untuk mencari tempat PKL yang baru yang dekat dengan rumah mereka, sehingga mereka tidak memiliki alasan lagi untuk terlambat, dan pastinya ini akan mengurangi ongkos dan juga biaya yang mereka keluarkan. Demikian, Bu. Nggih, nggih, nggih. Rencananya sangat luar biasa ya dari Bu Farida. Nah, berarti itu mau dimulai kapan Bu itu rencananya? Sepertinya lebih cepat lebih baik ya Bu. Mungkin besok Nggih. saya akan mendatangi bengkelnya dan koordinasi dengan pihak bengkelnya. Yang pertama kali jelas saya akan meminta maaf karena memang ya siswa ini tidak memiliki kedisiplinan atau kurang disiplin ketika mereka melaksanakan PKL dan akan kami tarik lagi ke sekolah, dilakukan pembinaan dulu di sekolah, kemudian mereka akan mencari tempat bengkel yang baru untuk mereka melaksanakan PKL. Begitu. Iya Bu, jadi sebenarnya Bu Farida sendiri untuk rencananya ya untuk solusinya itu sebenarnya sudah sangat bagus ya Bu ya. Saya sendiri itu mendukung sekali Bu untuk rencana-rencana yang tadi disampaikan Bu Farida. Nah berarti kan tinggal butuh waktunya saja ya Bu ya. Kira-kira butuh berapa lama untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, begitu nggih?
Nggih, betul sekali Bu. Sebelumnya juga terima kasih nih atas bantuannya Bu Diana sehingga saya bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketidakdisiplinan siswa dalam melaksanakan PKL. Saya akan menyelesaikan permasalahan ini ya kurang lebih 2 minggu dari sekarang Bu, begitu. Nggih. Syukurlah Bu Farida, saya juga ikut merasa lega ya Bu, ikut merasa tenang juga. Nah, kira-kira kalau dari rencana Bu Farida tadi itu kan pasti ada komitmennya dong ya yang harus dilakukan Bu Farida. Nah, kira-kira komitmen yang seperti apa Bu yang akan Bu Farida lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Ya, setelah saya menarik siswa PKL dari bengkel untuk kembali ke sekolah, saya akan melakukan koordinasi dengan tim Pokja PKL, wali kelas, dan juga Wakahumas untuk membantu memberikan pembinaan kepada siswa-siswa tersebut, Bu, dan juga membuatkan surat permohonan PKL di tempat yang baru lagi. Begitu, Oke. Bu. Iya, itu sebenarnya ide yang bagus sekali ya, Bu Farida. Dengan cara misalkan memberikan pembinaan, membuat surat permohonan tempat PKL yang baru. Nah, itu ide-ide yang sangat luar biasa sekali. Semoga dapat segera terselesaikan gitu nggih untuk permasalahannya dan Bu Farida dapat membimbing PKL dengan baik dan siswanya pun bisa menjadi siswa yang lebih rajin, lebih disiplin dan harapannya ke depan itu dapat melaksanakan PKL dengan baik ya Bu ya. Sehingga Amin. sehingga tujuan PKL-nya bisa tercapai yaitu mendapatkan pengalaman kerja dan juga keterampilan di industri maupun di bengkel. Seperti itu Amin. nggih. Terima kasih sekali Bu Diana untuk waktunya dan terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Bu Diana. Sekarang saya sudah jauh lebih lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang tetap bisa membimbing siswa-siswi kita untuk selalu menjadi lebih baik ya Bu. Nggih Bu, amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama nggih Bu Farida, saya juga senang sekali loh Bu Farida mau bercerita pada saya bisa ya kita sharing begitu ya berbagi pengalaman juga nanti kalau misalkan saya mendapatkan permasalahan yang seperti itu juga nanti saya akan bisa menggunakan cara-cara atau solusi-solusi yang Bu Farida sampaikan tadi ya. Mungkin seperti itu. Sangat bermanfaat sekali Bu untuk rencana-rencananya sangat luar biasa sekali. Baik Bu Nggih. Diana, terima kasih atas waktunya. Saya masih ada jam, jadi saya mohon izin untuk kembali ke ruangan untuk mengajar Bu. Nggih Bu, silakan monggo. Salam sehat dan bahagia selalu nggih Bu Farida, tetap semangat dalam Nggih. membimbing anak-anak PKL nggih. Terima kasih Bu Diana, salam sehat dan bahagia juga untuk Bu Diana. Nggih. Nggih, sekian nggih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.